Salve teman-teman semua. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Malam ini kita melihat satu dua catatan tentang sejarah skisma dan heresi di dalam gereja Katolik. Jadi selama ini dalam pertemuan kita kata kunci atau password kita adalah heresi kan? Heresi. Skisma dan heresi, kita akan lihat. Jadi apa itu skisma ya? Skisma. Apa? Tepatnya apa itu skisma? Skisma ini adalah proses di mana ada konflik antara nilai-nilai teologis dari suatu agama sehingga terbagi menjadi dua atau lebih kelompok orang percaya. Masing-masing memegang kebajikan atau cita-cita yang agak berbeda. Nah, di dalam gereja Katolik khususnya telah ada sejarah hampir 2000 tahun dari skisma ini. Dan demikian dalam bincang-bincang kita malam ini diharapkan akan menjadi jelas apa itu skisma dan bahwa skisma itu telah menjadikan kekristenan seperti yang ada sekarang ini. Sangat beragam dalam keyakinan dan praktik, tetapi juga sangat terbagi, terbagi oleh sejarah kita sendiri. Sejak pendirian gereja oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbagai macam bidat dan heresi telah terbentuk di dalam gereja. Segala macam bidat dan heresi. Heresi atau bidat ini didefinisikan sebagai prinsip-prinsip tertentu yang dipegang oleh orang-orang percaya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan doktrin gereja. Ya. Akhirnya perpecahan terjadi dalam gereja ketika orang-orang percaya tersebut memisahkan diri dari persekutuan dengan Roma. Not in communion with Rome. Nanti kita akan bahas di tempat lain tentang keutamaan gereja Roma. Mereka dikucilkan dan atau dikecam, dianatema oleh para imam, uskup, kardinal, atau paus sendiri. Biasa tingkat yang paling ini adalah melalui konsili dan paus menetapkan anatema. Sebagai contoh, bidat pertama yang tercatat dalam gerakan dengan nama Gnostisisme yang didirikan dan diteorikan oleh seorang teolog Romawi klasik bernama Valentinus pada tahun 140. Gnostisisme ini memberitakan bahwa Kristus bukanlah ilahi, Kristus bukan Tuhan, dia hanya utusan Allah. Kayaknya sama dengan ada ajaran yang muncul abad ke-7 yang menganggap Kristus hanyalah utusan. Ya. Dan Valentinus ini dikecam karena perbuatannya setelah itu, dan Gnostisisme ini mati sekitar tahun 450 untuk kemudian kembali bangkit, hidup kembali secara eksklusif dengan kelompok-kelompok kecil, bidat-bidat kecil yang bernama Paulisian dan Albigensian yang masing-masing pada abad ke-9 dan ke-13. Paulisian pada abad ke-9 dan Albigensian itu pada abad ke-13. Bidat berikutnya yang bersumber dari ajaran palsu adalah Quartodecimanisme yang menyatakan bahwa Paskah harus dirayakan pada hari ke-14 musim Paskah di bulan Ibrani, bulan Nisan, yang dikecam oleh para uskup karena tidak terjadi pada hari Minggu. Jadi ada kelompok yang menyatakan bahwa Paskahnya harus tepat tanggal 14 Nisan. Para uskup bilang tidak, Paskah harus hari Minggu, hari Tuhan. Pada tahun 325, metode Alexandria untuk menentukan kapan Paskah jatuh pada bulan Maret atau April pada kalender Romawi diadopsi oleh Konsili Nicea dan oleh Roma pada tahun 400. Ini adalah metode yang digunakan dalam gereja saat ini. Itulah sebabnya Paskah selalu pada hari Minggu. Sesuai dengan ketika kita percaya, Kristus benar-benar telah bangkitkan pada hari Minggu. Bidat besar berikutnya yang mengguncang gereja pada intinya adalah Arianisme. Arius, seorang imam dari Mesir, berkhotbah bahwa Kristus bukanlah yang ilahi, tetapi ciptaan yang dijadikan oleh Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Dengan demikian, Yesus ditolak kesubstansian dan keilahiannya. Gerakan ini, Arianisme, seperti Quartodecimanisme, dikutuk oleh Konsili Nicea pada tahun 325 dan akhirnya dihancurkan pada tahun 381
oleh Konsili Konstantinopel pertama. Umat Katolik saat ini mencadangkan, mengetahui, memahami bahwa Arianisme adalah serius, bidat serius maksudnya, bidat serius. Ya. Karena ada bidat parsial dan bidat serius. Nanti kita lihat bidat parsial itu seperti apa. Bidat serius, bidat berat. Karena kita percaya bahwa Tuhan menderita bagi kita untuk membawa keselamatan bagi kita umatnya. Dan itu adalah pengorbanan yang sempurna dan abadi. Arianisme percaya bahwa manusia Yesus yang menderita. Hanya manusia saja yang menderita. Bukan Allah. Atau anak Allah. Atau yang setara. Bidat ini muncul kembali di aliran siapa? Saksi Yehova kayaknya. Tetapi skisma tidak seperti bidat, bisa dibilang yang paling parah dalam skema besar. Hal-hal yang karena pembangkangan langsung dari kanon gereja yang mendukung doktrin yang muncul melalui interpretasi pribadi. Jadi skisma itu semacam kekristenan supermarket. Ya. Di mana orang percaya memilih prinsip mana yang mereka sukai dan tidak sukai, dan kemudian menyusun iman mereka sendiri dan kesalahan teologis. Mereka ini berusaha untuk benar-benar memisahkan orang-orang percaya dalam jangkauan mereka dari gereja atas hal-hal besar ataupun kecil yang dibenarkan atas penalaran yang tampaknya bisa salah atau longgar, penalaran yang tidak padat. Hasil dari peristiwa-peristiwa ini termasuk perang, kejatuhan ekonomi dan geopolitik, dan pemisahan total dari Tuhan kita. Skisma pertama di gereja terjadi pada tahun 1054. Orang-orang Kristen Timur dari wilayah Yunani Trakia dan sekitarnya di timur telah bertahun-tahun menolak bagian dari Credo Nicea, di mana Kristus dihormati sebagai mercusuar Roh Kudus yang disebut Filioque. Bunyinya, aku percaya akan Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup yang berasal dari Bapa dan Putra, Filioque, yang bersama Bapa dan Putra dipuja dan dimuliakan, yang telah berbicara melalui para nabi. Demikian juga disebut Credo Nicea karena diadopsi oleh Roma pada tahun 325 pada Konsili Nicea. Roma menyatakan bahwa meskipun setiap pribadi dalam Tritunggal berbeda karena ada 3 elemen dari satu Allah, Roh Kudus jelas berasal dari Putra juga karena kekudusan mujizat dan kebangkitannya. Ya. Di atas pelanggaran terhadap Roma ini, orang-orang Timur mulai mengadopsi sistem patriarki yang lebih terlokalisasi demi paus, dengan pemikiran bahwa paus itu adalah boneka buatan. Ya. Khawatir akan akibatnya, para pendahulu Leo ke-9 telah membiarkan bidat itu terjadi karena kurang menjadi ancaman bagi Roma dan rakyatnya. Dan terutama masalah yang lebih merugikan para pelanggar. Mereka yang skismatik ini sendiri rugi daripada orang lain kan. Jadi dibiarkan saja. Kamu mau tunduk di bawah sorban daripada tiara, terserah begitu. Masih berpegang teguh pada cita-cita utama ini dan prinsip-prinsip kecil lain yang terlalu banyak untuk dicantumkan. Beberapa didasarkan pada filsafat Yunani sebagai dasar kejeniusan teologis, perang suci, pecah di mana-mana. Ya, termasuk di mana orang-orang Kristen Ortodoks Timur, Bizantium yang baru dideklarasikan ini, berjuang untuk memisahkan diri dari persekutuan Romawi mereka. Gereja Timur berusaha untuk membenarkan langkah agresif dan semangat mereka untuk memutuskan hubungan atas dasar ekskomunikasi Patriark Mikhail Cerularius pada tahun yang sama, melanjutkan perpecahan tersebut. Ironisnya, Vatikan sudah mencabut ekskomunikasi pada tahun 1964. Perpecahan belum berakhir, tetapi gereja Katolik yang berpusat di Roma ini menolak untuk mengakui bahwa Ortodoksi Timur itu terpisah benar-benar dari gereja Katolik. Ya. Bahkan sampai hari ini mereka disebut sebagai sister church, yang berarti bahwa perpecahan itu pada dasarnya tidak dipandang sebagai semacam tragedi. Karena kita masih terikat dalam iman oleh pengakuan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sama. Ini beda dengan skismatik yang lain. Ini tidak sama dengan bagaimanapun juga. Ini adalah pandangan Barat terhadap Timur di seluruh
ya bahkan setelah konflik itu sendiri. Perpecahan lebih lanjut antara gereja-gereja timur dan barat ini tumbuh ketika dalam perang salib keempat, orang-orang Latin menduduki Konstantinopel dan melemahkannya sedemikian rupa sehingga nantinya akan jatuh di bawah dominasi Ottoman Turki selama 8 abad berikutnya dan terus bertambah. Saat itulah Ottoman melarang semacam kamu boleh Kristen. Ottoman kan tahu agamanya. Kamu boleh Kristen asal jangan gabung ke Roma begitu. Maka kesenjangan menjadi semakin dalam. Ini terjadi pada abad ke-13, tidak jauh dari terjadinya skisma 1054. Selanjutnya, tidak sampai Konsili Vatikan kedua, ya gereja Katolik menyatakan bahwa sakramen-sakramen Ortodoks Timur itu diterima sebagai sah, valid. Karena bersifat apostolik, gereja memutuskan bahwa the sister church of this Eastern schismatic tidak berada dalam pembagian perpecahan dogma atau sifat yang sengit untuk layak menerima sakramen di sister church ini. Dan demikian baptisan timur sama berharganya dengan baptisan barat. Dan hal yang sama berlaku untuk Ekaristi. Tetapi tidak sebaliknya. Perpecahan lain tidak lagi terjadi sampai pada tahun 1517, Reformasi Protestan. Tokoh yang paling terkenal dari gerakan ini pada saat itu adalah siapa kita tahu, John Calvin, seorang teolog Prancis, dan si Martin Luther, biarawan Jerman. Perpecahan ini khususnya mengguncang kekristenan pada intinya, pembangkangan langsung terhadap teologi Katolik berdasarkan 95 tesis Martin Luther, yang pertama kali ia bakukan pada pintu gereja Katolik Jerman sebagai protes terhadap doktrin-doktrin tertentu dan lain-lain. Meskipun berdasarkan catatan sejarah, dia tidak memakukan, dia hanya mengirimkannya kepada uskup, yang dipamerkan dalam misa dan dalam praktik-praktik umat Katolik. Dia sebagai seorang Katolik, Martin Luther, dipandang sebagai bidat karena renungannya dan kemudian dikucilkan pada tahun 1521. Dia diekskomunikasi. Namun beberapa orang Jerman melihat karyanya sebagai reformasi yang layak bagi gereja Katolik dan meminta kepada Vatikan supaya mereka melakukan reformasi tentang teologi atau menghadapi perpecahan tersebut. Jadi perbedaan teologis terlalu banyak untuk dicantumkan. Jadi untuk memberikan contoh, Martin Luther dengan keras dan terbuka menyatakan bahwa ia menentang pemberian indulgensi kepada orang-orang yang telah meninggal. Ya. Kasusnya kasus indulgensi kan. Tapi sebenarnya indulgensi ini mirip dengan pengampunan modern yang diberikan oleh Presiden Indonesia misalnya untuk melindungi seseorang yang bersalah atau tidak atas kejahatan tertentu setelah ditinjau dan secara efektif menghindarkan hukuman. Paus dalam hal ini memiliki kekuatan untuk membebaskan seseorang dari hukuman mereka sebagai akibat dari dosa-dosa tertentu, sementara mereka diyakini berada di api penyucian menunggu kedatangan ke surga. Ya, karena kemudian Luther tidak mau bertobat, dia tetap berdiri teguh dengan pendapatnya. Paus Leo X juga berdiri teguh dalam upaya untuk melindungi cita-cita ini dan nilai-nilai yang dia, para kardinal, uskup, dan imam sama-sama hargai bersama umat. Dari hasil keengganan ini, melihat gelombang besar bagi teologi Protestan merembes melalui celah-celah gereja-gereja Katolik di seluruh Jerman. Sebagian besar di provinsi Brandenburg. Ya, ada Brandenburg Concerto, ya kayaknya konserto Protestan. Hanya dalam beberapa dekade, sebagian besar Kekaisaran Romawi Suci saat itu menjadi Protestan. Tidak lagi menjadi Holy Roman Empire, tapi Holy Protestant Empire. Holy Protestant Empire. Atau Holy atau tidak ya. Holy Roman Empire berubah menjadi sebagian Holy Protestant kerajaan-kerajaan. Denominasi pertama yang berasal dari sekte Protestan adalah Lutheranisme Ortodoks, yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran dari Luther. Ya. Ini tetap menjadi salah satu denominasi yang lebih by the book sampai saat ini masih merayakan misa dengan cara Katolik, ya, sambil merangkul doktrin yang berbeda. Pada abad-abad berikutnya, gerakan desentralisasi yang lebih besar muncul dengan satu hal penting,
adalah karya John Clarke dan Roger Williams pada awal abad ke-17, yaitu baptisnya. Kemudian ada muncul lagi Southern Baptist dan seterusnya. Akhirnya kita tidak terkendali lagi, kita tidak tahu lagi. Kita baru membahas tentang John Calvin ya, yang juga seorang anti Katolik yang sengit. Ya. Calvin mendirikan Calvinisme pada tahun 1553 berdasarkan gagasan predeterminisme, sebuah doktrin yang menyatakan bahwa tidak semua orang terbuka untuk keselamatan, tetapi Tuhan telah memilih segelintir orang di bumi untuk diselamatkan. Haruslah mereka menjalani kehidupan iman yang teguh. Orang-orang ini tampaknya merasakan panggilan untuk kesalehan begitu bersemangat. Dosa sekecil apapun bisa menyebabkan penebusan dosa yang cepat dan sungguh-sungguh, ya, menjadi salah satu denominasi yang paling takut akan Allah. Calvinisme kemudian membuka jalan bagi Puritanisme di New England pada abad ke-17. Entah apa lagi itu Puritanisme, kita tidak tahu ya. Itu juga meresap ke dalam celah-celah teologi Katolik dengan bias yang ditentukan terhadap kesenangan dan hal-hal tentang kehidupan yang menghasilkan jumlah kenikmatan yang tidak sehat. Ya, maka orang-orang Calvinis biasanya tidak akan berdansa sembarang, menari, minum alkohol, terlibat dalam hal-hal lainnya yang Protestan atau Katolik tertentu lainnya mungkin lakukan dalam moderasi. Misalnya mungkin mereka mengatakan judi itu dosa, tidak boleh sentuh. Orang Katolik dan Protestan yang lain mengatakan lakukan dengan moderasi. Mereka itu Puritan. Dan demikian sekarang terbukti bahwa bidat dan skisma yang tergabung telah mengguncang fondasi gereja yang membentuknya seperti sekarang ini. Tetap teguh abadi. Ya. Gereja telah berdiri tegak melawan semua oposisi dan mengingat konflik semacam itu telah memperbaiki dinding-dinding yang rusak. Temboknya semakin teguh dengan adanya perlawanan itu kan. Tahta suci telah teruji oleh waktu dan akan terus berlanjut. Insya Allah. Tahu insya Allah artinya apa? Oleh karena itu, banyak perpecahan dalam masyarakat Kristen pasti telah meninggalkan dampak abadi pada sejarah dan komposisi sebagai teologi dan keadaan kekristenan saat ini seperti yang kita kenal. Beragam dalam dogma. Dan tanpa adanya gereja Katolik yang dengan tetap teguh memelihara ortodoksi dogma, maka kekristenan akan jatuh menjadi relativisme, indiferentisme, dan agnostisisme. Demikianlah skisma dan bidat telah membentuk keteguhan gereja Katolik. Terbukti dan teruji melawan sejarah. Mau kebas perang salib juga ada, mau inkuisisi juga ada, mau Galileo Galilei juga ada, mau Arius, Montanisme, sampai Protestantisme, semua dikebas habis. Di luar kamu variasi di situ terserah. Gereja templatnya sudah ada. Yang mau keluar dari templat silahkan cari jalan sendiri. Gitu. Tentang sejarah skisma dan heresi dalam gereja Katolik.